Dia udah punya ayang, ternyata masih mencari cabang-cabang. Biar bisa digoyang di atas ranjang. Kenapa sih kamu jarang ngepost fotoku? Kenapa sih kamu jarang bikin story tentang aku? Sering terjadi tau gak? Itu menentukan dia itu selingkuh, fix dia udah selingkuh. Bohong kalau nggak dia selingkuh. Oke guys, malam ini kita akan membahas sesuatu ya, hubungan yang sering terjadi di setiap pacaran. Nggak pacaran aja sih, nikah juga bisa terjadi, tunangan juga bisa terjadi. Tahu nggak apa? Kalian pasti tahu deh, karena ini hal yang nggak asing ya bagi kita. Tahu nggak apa? Itu adalah selingkuh. Itu yang sering terjadi di hubungannya. Gini, banyak faktor yang membuat perselingkuhan itu terjadi di setiap hubungan. Dari kemarin aku tuh selalu mendapatkan pertanyaan, Kak, ciri-ciri orang selingkuh seperti apa sih? Ciri-ciri orang selingkuh tuh banyak, mudah untuk dikenalin dan mudah untuk kita rasain gitu ya. Nah, dan mudah untuk dilakukan juga. Ciri-ciri orang selingkuh nih mudah untuk kita temuin, mudah. Ada beberapa sih yang harus kita tahu. Yang pertama, orang selingkuh itu dari dalih privasi ya. Pernah gak sih kalian sering mendengar yang namanya, boleh gak sih aku pinjem WA kamu? Boleh gak sih aku itu lihat email kamu? Boleh gak sih aku lihat IG kamu? Boleh gak sih aku itu pegang FB kamu? Mungkin dari beberapa akun ya bisa terjadi perselingkuhan. Tapi gini, mau kita pegang WA dia, mau kita lihat IG dia, mau kita pegang WhatsApp dia, mau kita pegang HP dia, yang namanya selingkuh itu pinter guys. Pertama mungkin di IG ya, dari di IG nih, IG terlihat dari DM bisa dihapus, bisa diblokir sementara gitu loh. Untuk WA, chat bisa dihapus guys, bisa diblokir juga. Dan sering terjadi juga nih, kadang para cewek nih minta, kenapa sih kamu jarang ngepost fotoku? Kenapa sih kamu jarang bikin story tentang aku? Sering terjadi tau gak? Tapi kalian harus jangan terlalu bego ya. Di WA itu kan ada privasi nih, ada terkecuali. Itu sering terjadi. Ya mungkin dia bisa membuat story tentang kita, tapi diprivasikan, hanya dibagikan ke Anda. Nah, dibagikan ke kita aja gitu loh. Gak mungkin dibagikan. Iya kali orang selingkuh bikin story dibagikan, terkecuali kalau selingkuhan itu tahu ya kalau dia udah mungkin udah punya pacar, udah punya pasangan gitu, terus masih tetap aja yang namanya melakukan selingkuh. Jadi untuk para cewek jangan bangga deh kalian itu jadikan story ataupun Insta story di IG. Di IG pun masih bisa di privasi. Pinter gak sih kalau kayak gitu? Dan lagi nih, lebih parahnya lagi, selingkuh itu bisa lewat TikTok. Chatan, saling mengikuti di TikTok. Ngakunya sih jomblo, ternyata di belakang dia udah punya ayang, ternyata masih mencari cabang-cabang. Biar bisa digoyang di atas ranjang. Paham kan? Nah, hati-hati ya guys ya, karena selingkuh itu bisa lewat dari mana aja. Nah, kadang gini ya, salah satunya gini aja deh, gak usah jauh-jauh. Kalian makan nih sama pacar kalian, terus HP pacar kalian ditaruh di meja. Nah, terus kalian pura-pura ya ngambil sendok kayak mau makan kayak di deket HP dia. Spontan, kalau dia kaget langsung ambil HP nih, pasti HP kalian itu ada sesuatu di dalamnya. Karena gini, gue mau ngasih tips nih ya. Kalau lewat HP nih,
Jangan lihat dari WhatsApp, jangan lihat dari IG, jangan dilihat dari email. Satu yang kalian harus tahu, cek aja di galeri dia. Karena apa? Ketika dia video callan, cowok kebanyakan nih video call ya, sleep call tiap malam. Apalagi si selingkuhan itu pakai tank top, ada belahan. Pasti di screenshot. Apalagi yang punya HP iPhone nih, bener di screenshot nih. Ketika jalan dengan kalian itu dihapus. Dan kalian harus tahu, gambar yang baru dihapus itu ada di aplikasi iPhone. Tolong dicek bener-bener ya. Itu pasti ada masih bukti screenshotan. Percaya nggak percaya? Tolong dicek aja. Yang kedua, tentang sering yang namanya berbohong. Sering nih terjadi. Ketika cewek atau cowok kalian bilang, sayang, aku ngantuk nih, aku hari ini mau tidur duluan, gak apa-apa ya. Gak biasanya dia seperti itu ya. Terus kita gampang percaya gitu. Jangan sayang, jangan percaya, itu hanya tipu muslihat ya. Yang biasanya dia nemenin kita sampai begadang nih, video call, sleep call, teleponan tiap menit, tiap detik, tiap waktu. Terus tiba-tiba dia bilang, sayang aku tidur duluan gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa tidur duluan. Ya memang mungkin ya kita positif aja ya, tidur beneran. Tapi tidur beneran di tempat lain maksudnya. Kalian pasti paham kan. Nah, ketika dia jalan sama selingkuhan nih, pasti WA-nya centang. Kalau nggak centang 2 tapi nggak dibaca. Dan alasannya, kalau centang 1 kan ketiduran, centang 2 nggak dibaca, tadi aku masih di jalan. Logika nggak sih? Yang biasanya dia meskipun di jalan dia bilang, sayang aku masih di jalan ya, gini bentar dulu, ntar aku kabarin. Terkadang nih kalau udah bucin di telepon itu ditaruh di helm, tau nggak sih? Di helm, di sepanjang jalan. Ya sayang ini masih gini-gini. Terus tiba-tiba dia nggak seperti itu. Banyak bohongnya. Ya kalian bisa positive thinking lah ya. Dia nggak selingkuh, dengan dia nggak kemana-mana. Tapi pada dasarnya cowok kalau yang begitu tuh mah udah pinter, udah legend. Nah setelah itu sekitar jam 2 ataupun subuh nih, subuh-subuh terus dia jawab, sayang maaf ya aku ketiduran. Cuaks, tau gak? Cuaks banget. Kita ya udah kita balas aja dengan ngirim pap aja, ngirim pap gini. Oke sayang, kenapa kayak gini? Permainan kamu bagus. Tiba-tiba ngilang gitu aja. Itu pacar atau setan? Gitu nggak? Sering ya, berbohong itu sering kali terjadi gitu. Terus kadang kita teman kita nih kelihatan pacar kita ya jalan, aku tadi kelihatan cewek kamu deh jalan sama siapa gitu, tadi aku kelihatan cowok kamu deh jalan sama siapa gitu. Untuk para cewek pasti jawabnya, oh enggak itu abang aku, oh itu kakak aku. Abang-abangan, kakak-kakaan, abang ketemu gede, abang yang mana? Sedangkan kita tahu dia nggak punya abang, anak tunggal. Nah untuk yang para cowok, kamu tadi jalan sama cewek lain ya? Itu ponaan aku, adik aku, itu kakak aku. Bentar-bentar, iya kak, sejak kapan kamu punya ponaan seumuran kayak gitu? Sejak kapan kamu punya kakak secantik itu? Sejak kapan kamu punya adik seumuran? Setahu aku kamu gak punya adik. Terus dia jawab, itu dari saudaranya dari bapak aku. Nah bapak aku punya saudara lagi. Nah saudaranya dari saudara sana. Berbelit-belit. Kayak gitu tau gak sih? Dari saudara ke saudara ada berbelit-belit dia. Itu yang sering terjadi. Dan yang ketiga ya, ini yang lebih dominan. Sikap dia berubah. Yang awalnya sayang, yang awalnya perhatian, yang awalnya kita kalau keluar dia selalu pap, dan yang awalnya kita keluar selalu ngabarin, selalu kita dicariin, selalu kita endang pulang ya bibi ya udah malam gitu, ngapain sih masih di sana, sering kayak gitu. Dan akhirnya nggak sering, dan akhirnya dia nggak bertanya-tanya,
nggak ngabarin, nggak ngirim pap gitu. Itu harus dipertanyakan guys. Ya mungkin dia sama bareng temen ya, tapi kan kita sering kalau dia bareng temen otomatis temennya pasti tahu dong kalau kita itu pacarnya gitu nggak sih? Itu harus patut dipertanyakan. Karena apa? Gini, karena berubah sikap itu lebih dominan, lebih kelihatan gitu. Sing awalin DE, sayang kamu di mana? Pap dong. Cret, kirimlah pap. Sayang awakmu wis mangan durung? Yang awakmu wis mari jagain bunda ta, jagain orang tua ta, jagain bapak ta, ngantarkan mami ta, ngantarkan mami. Jam-jam tertentu dia tahu, hafal, dan seketika dia berubah. Itu harus ditanyakan juga ya, karena gini, sikap itu lebih dominan gitu, mencerminkan tentang perselingkuhan gitu. Sering ya gitu. Yang awalnya perhatian jadi biasa aja, jadi hambar. Yang awalnya dia itu ditelepon banyak bicara. Terkadang gini, kita teleponan terus ada kan kadang, ada yang telepon. Lama-lama langsung dimatikan. Sayang bentar dimatikan. Seret, karena apa? Dia itu mengangkat telepon yang lain. Terkadang gini, sinyal saya ngadat, paketan gak ada. Ya udah paketan aku belikan. Oh nggak usah, aku pakai wifi, pakai gini, pakai segala macam. Banyak cueks tau gak? Jangan dipercaya. Karena apa? Tap itu menentukan dia itu selingkuh, fix dia udah selingkuh. Bohong kalau nggak dia selingkuh. Nah untuk kalian yang punya pacar ya, kecurigaan kalian itu harus dipakai sebenarnya. Tapi untuk gini ya, untuk tips untuk kalian tidak diselingkuhin, sebenarnya kalau kalian punya pacar jangan terlalu dikekang. Semakin kita mengekang, dia akan semakin bosan, semakin capek, semakin dia itu ngerasa nggak ada kenyamanan di diri kita gitu loh. Ya udah kita biasa aja. Kalau kita mengekang, dia akan semakin lama semakin berbohong pada kita. Jadi hati-hati ya untuk kalian ya. Ya udah pacaran biasa aja, sayang biasa aja standar. Semakin kita mengejar, mereka akan semakin menjauh. Tapi kalau kita itu ya udah bawa santai aja pacaran, bawa santai. Mau segenggam apapun kita mengerat pacar kita, mengikat pacar kita, tapi kalau kita bukan jodohnya, kita bisa apa? Gitu loh. Jadi jodoh itu dari tangan kita, dan jodoh itu juga dari tangan Tuhan. Untuk kalian, jangan sampai kalian meninggalkan orang yang tulus demi yang mulus ya. Karena yang tulus akan kalah dengan yang mulus, dan yang mulus akan kalah dengan yang modus, dan yang modus akan kalah dengan orang yang selalu diprioritasin, dan yang diprioritasin itu akan kalah dengan orang yang selalu ada, dan yang selalu ada akan kalah dengan orang yang bakal dijodohin sama kita. Itu guys. Jadi kita mencintai orang ya sekedarnya aja. Bucin boleh, pacaran boleh, sayang boleh, tapi harus ada batasan ya guys ya. Nah, untuk podcast kali ini kan udah aku jawab nih ciri-ciri selingkuh itu seperti apa gitu kan. Nah untuk kalian hati-hati ya kita punya hubungan. Nah untuk malam ini cukup sekian ya podcast kita. Untuk kalian yang ingin curhat dan untuk kalian yang ingin bertanya-tanya tentang apa, kalian boleh bisa DM ataupun bisa komen di bawah ini. Itu ya. Cukup sekarang podcast kali ini. Sampai ketemu besok malam. Oke guys.